Ini menarik yang bagian soal apa disampaikan ke ya. Ini sebenarnya masalah juga ya untuk beberapa teman-teman gitu kan, malu untuk mempublikasikan kan ya, artinya ya minimal dalam lingkup yang sempit meminta teman untuk membaca karya tulisnya itu kan. Kadang juga teman-teman malu untuk memberikan itu, melakukan hal itu. Salam waras. Ya, salah satu yang juga menjadi catatan saya itu adalah malu itu kan, malu ya. Saya karena saya menemukan juga di beberapa kelas penulisan itu kan yang kemudian saya terlibat di dalam kelas-kelas seperti itu. Pak, saya punya ide tetapi saya malu. Saya malu. Kenapa malu? Ya nanti tulisan saya dianggap jelek. Sudah ada prediksi terhadap diri sendiri bahwa tulisan saya jelek. Ya, kemudian saya malu karena mungkin idenya kurang menarik gitu kan. Lalu saya malu karena saya malu nanti kisah saya mungkin kalau itu terkait dengan pengalaman, kisah saya nanti diketahui orang gitu kan. Nah itu kan ya malu kan, bentuknya kan malu itu meskipun isinya macam-macam. Kalau ada teori tentang rantai gajah kan, itu rantai gajah menjadi salah satu malu itu kan menjadi salah satu rantai gajah kita, atau blocking mental kita dalam menulis. Kita gitu tidak kemana-mana gitu, hanya berdiri di situ, tidak berjalan atau kemudian juga tidak memasuki ke proses berikutnya. Malu itu kan. Maka kemudian memang dalam kelas penulisan saya itu kan juga kadang-kadang ketika sudah selesai lalu ada kisah yang dihasilkan atau apapun yang sudah dihasilkan, tulisan yang dihasilkan, kemudian satu persatu atau sampling begitu, para peserta menyampaikan menyampaikan tulisannya, karyanya, lalu ada apresiasi itu kan tanggapan, itu kan bisa melalui berbagai hal, entah pujian, entah kritik, entah masukan dan seterusnya itu kan. Nah ada tahap seperti itu, artinya lalu kemudian cermati juga ketika sudah mulai membacakan, lalu apa yang dirasakan. Biasanya kan lalu akan merasa saya sudah lega. Lega kan penting kan? Lega karena saya sudah menyampaikan gagasan saya, mungkin pengalaman saya, dan ada tanggapan, tetapi tanggapan pun beragam dan rata-rata menjadi inspirasi. Lalu si penulis sendiri merasa lega. Ini salah satu apresiasi terhadap diri sendiri gitu kan, yang bisa kemudian memacu untuk menuliskan seperti itu. Tapi yang sering dihadapi itu kan ketika ada kritikan gitu kan, yang ada malah mundur gitu. Itu pengalaman saya waktu itu. Kalau saya sudah mundur lah, saya tidak akan lagi. Sudah membungkus atau memasukkan naskah saya ke box atau ke kardus atau kemudian membakarnya, lalu selesai sudah itu kan. Tapi waktu itu saya mengolah naskahnya lagi, kemudian mengirimkan ke penerbit lain. Begitu ya. Baik, menarik. Sekarang mungkin kita berbicara untuk konteks sekarang ya, bicara di era digital ini, mungkin menurut pandangan atau yang pengamatan yang dilakukan oleh Pak Ismul, mungkin belakangan ini kira-kira ada dampak negatif atau mungkin ada dampak apa sih yang terjadi gitu kan dengan kehadiran teknologi ini untuk generasi muda ya, mungkin kebanyakan yang kita lihat seperti teman-teman malah lebih nyaman dengan gadgetnya dibanding membaca, karena membaca awal dari menulis Pak dari kata Pak Ismul tadi, dan bagaimana untuk bisa fokus untuk menulis. Nah ini kira-kira apa pandangan menurut Pak Ismul? Gadget sebagai gadget dan media teknologi informasi itu kalau menurut saya itu menjadi sarana jadi bukan sebagai penghalang, penghambat, bukan seperti itu, tapi sebagai sarana yang kemudian bisa menjadi sebagai sarana. Sekali lagi sarana itu alat gitu kan, dan alat itu kan membantu kita untuk lebih leluasa menyampaikan itu kan. Maka kemudian dunia tulis menulis itu tetap relevan. Meskipun kalau mau melihat data, fakta dan seterusnya,
kurun waktu tertentu itu dunia penerbitan atau dunia cetak kan mulai menurun ya. Oke. Ya, kita tahu bersama ya, koran cetak kemudian Benar. omsetnya menurun, atau mungkin beberapa koran dan majalah cetak mulai apa namanya tidak ada lagi kan, iya. ya tidak terbit lagi dan seterusnya. Tapi menulis itu saya kira masih relevan ya. Ya, masih relevan ya. Oke. Ini satu kisah, satu Oke. pengalaman ya, ketika saya mengisi workshop penulisan untuk para guru kan, kemudian saya Iya. bertanya ke mereka awalnya ya, ke para guru itu, apakah sekarang ada susah untuk menulis ya? Iya. Susah, nyatanya tadi kirim WA ke saya Bisa nulis. bisa nulis. Iya. Kirim surat ke saya bisa nulis. Iya. Artinya saya mau mengatakan ya, dunia menulis masih relevan. Hanya memang kemudian kita menggunakan sarana yang berbeda. Iya. Ya. Kemarin saya mengikuti salah satu program gitu kan, juga bersama dengan para guru. Oke. Terkait dengan e-modul gitu kan. Iya, benar. E-modul, elektronik modul untuk pembelajaran itu Oke. tetap ya materi tetap dituliskan ya, Benar. karena mereka harus menyampaikan materi secara tertulis, tapi kemudian dimunculkan, ditampilkan melalui aplikasi-aplikasi ya, aplikasi-aplikasi, lalu Iya. menjadi semacam buku elektronik. Tapi prinsipnya kan tetap menulis kan. Benar. Ya meskipun kita tahu juga hal tulisan yang dicetak itu ya, Iya. mungkin mulai agak surut, tetapi relevansi atau konteks tulis menulis sampai dengan saat ini masih itu kan. Apalagi ya beberapa kesempatan saya itu mendampingi mahasiswa atau mungkin juga para siswa yang ingin mengikuti kompetisi penulisan ilmiah itu kan. Ya beberapa baru tadi malam saya membantu seorang mahasiswa itu menuliskan tentang peluang teknologi pengolahan emulsi gas CO2 di Indonesia. Gitu ya. Itu kan ya bagaimana kemudian dunia tulis menulis itu masih relevan, terutama juga untuk kaum muda. Benar. Di bidang pendidikan. Iya. Benar. Berarti walaupun kehadiran teknologi tadi kata Pak Ismul ya, teknologi ini sarana artinya memang hanya pelengkap gitu kan, bukan jadi ini ya. Ya. Jadi apa harapan Pak Ismul begitu kan, supaya teman-teman ya jangan menjadikan lebih nyaman dengan inilah teknologi atau mungkin membaca ya sudah sekarang kan tren dengan e-book ya. Nah itu teman-teman tidak membeli buku atau mungkin tidak, mereka mengatakan ya sudah ada, sekarang kan kita bisa belajar dari gadget, dari teknologi ini kan, dengan e-book kita bisa baca. Nah tapi ada masalah-masalah seperti ya itu tadi, ketika ada notifikasi mereka berpindah-pindah dan ya mereka tidak konsisten dengan untuk membaca itu. Ya kadang-kadang kan teknologi yang ditawarkan, yang diberikan itu kemudian kan diterima secara mentah. Oke. Ya. Dan pada kenyataannya mungkin seperti itu ya oleh kaum muda sekarang gitu. Oke. Ya. Model copy paste. Kan itu bagian dari kemajuan teknologi yang ditawarkan. Tapi bisa diketahui berapa sih mahasiswa, atau mungkin menjadi penelitian yang menarik juga ketika misalnya berapa sih mahasiswa yang kemudian membaca jurnal, kemudian diolah ulang lalu dijadikan sebagai referensi untuk artikel berikutnya, tulisan karya mereka itu kan. Nah, atau bisa jadi misalnya kalau seorang guru atau dosen memberikan tugas kepada mahasiswa membuat artikel ya, satu kelas misalnya ada 20 orang, ini kok satu kelas tulisannya sama semua. Ternyata mengambil dari saya itu membuat secara gampangan itu kan mengambil dari sesuatu yang sudah ada gitu dari teknologi itu kan. Maka sekali lagi memang ya teknologi dengan segala pernik-perniknya itu tawaran, tetapi kita sebagai orang muda kemudian yang tertarik dengan dunia penulisan ya harus mengolah itu lagi gitu kan. Harus mengolah itu.
Nah itu yang makanya jangan sampai gitu kan, jangan sampai minat baca itu semakin, ya kalau dilihat dari data ini kan apa namanya, data internasional kan Indonesia kan yang kita tahu ada di posisi berapa gitu kan, dan berbagai macam konflik gitu kan, ya saya pikir ya ini bagian dari sumbangsi daripada minat membaca Ya. itu sendiri, Pak. Ya, sebetulnya membaca itu saya masih ingat ya pengalaman sekian tahun yang lalu ketika saya bergabung di salah satu lembaga swadaya begitu ya. Lalu salah satu pesan rohaniwan atau biarawan yang ada di tempat itu juga dia mengatakan begini, apa namanya, jangan lupa untuk membaca, karena membaca itu bagimu, kalau kamu punya waktu senggang, membaca itu juga bagian dari pekerjaanmu. Ya. Membaca itu bagian dari pekerjaanmu. Ya. Karena kemudian ketika saya membaca, lalu berhadapan dengan pengalaman-pengalaman keseharian saya, lalu saya bisa mengkontraskan, mendialogkan. Iya. Dan ini pengalaman-pengalaman yang kemudian direfleksikan itu ya bagi saya membaca itu dialog gitu ya. Iya. Membaca itu dialog ya. Oke. Saya berdialog dengan teks. Ya, saya berdialog dengan teks itu kan. Kemudian ya dari dialog-dialog dengan teks itu kemudian kan memunculkan pemikiran-pemikiran baru. Benar. Barangkali memang tidak ada pemikiran yang secara original itu sangat baru atau murni itu kan gitu kan. Semua kan ya saya menangkap gagasan, kemudian saya mengolahnya, lalu ada muncul gagasan-gagasan yang baru kan. Iya, seperti itu kan. Benar. Ya, kamu baca, menurut saya juga ya benar juga apa yang disampaikan oleh apa namanya seorang biarawan yang waktu itu saya kenal. Dia mengatakan, kalau kamu punya waktu senggang jangan lupa untuk membaca, karena membaca itu bagian dari pekerjaan. Benar. Itu. Jadi dari apa namanya argumentasi itu kan, ketika kita tarik lagi soal buku refleksi gitu kan, berapa apa namanya buku apa tadi yang pertama untuk refleksi 80 kisah itu ya. 80 kisah itu kan bagian dari itu ya, artinya kita sudah terbiasa dengan berdialog dengan buku gitu kan, sudah, dan punya berbagai macam referensi, dan kita mencoba untuk mengambil suatu posisi dan kita coba untuk melihat pribadi kita, atau dengan apapun kita bisa mampu untuk mendeskripsikan mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita cium, apa yang kita mendengarkan, kita mampu untuk mendeskripsikan, karena ya kita sudah terbiasa berdialog begitu kan dengan benda mati, artinya dengan buku, tapi ternyata buku itu ada suara gitu. Ketika kita melihat suatu benda, kita mampu mendeskripsikan itu dengan sangat detail dan sangat itu beda ya, macam saya pernah baca di jadi suatu pemandangan mungkin seperti gunung gitu kan, ketika waktu senja terlihat kabut gitu kan, kalau orang yang sedikit membaca itu melihatnya hanya kabut hanya birunya aja. Jadi pemandangan jadi tidak ada hutan, tapi orang yang punya banyak referensi, punya banyak bacaan, itu melihat ternyata di sana ada pohon, dia akan melihat secara detail. Itu bedanya. Itu memang benar juga ternyata yang tadi Pak Ismail sampaikan, ternyata benar ya indra kita, dengan adanya indra kita mampu untuk melihat atau meraba atau merasakan, dan otak kita dengan sendiri dia bekerja begitu kan, mampu untuk mendeskripsi satu persatu. Menarik. Jadi memang membaca itu bagian dari boleh dibilang pisau pembedah lah ya, untuk bagaimana kita mendeskripsikan atau membedah situasi lingkungan di mana kita berada, dan itu juga meminimalisir kita untuk melakukan kesalahan gitu kan. Iya. Karena semakin banyak membaca atau mungkin banyak bacaan yang diserap, yang dicerna, kemudian kan ya pasti membaca itu memperluas wawasan ya. Jadi kalau kita mau tidak menggunakan kacamata kuda gitu kan, artinya hanya satu pandangan, tapi kan masih banyak hal yang bisa disorot dari proses membaca kita, bacaan-bacaan kita gitu. Ya. Saya pengalaman masa kecil tadi membaca tentang tadi komik-komik tentang petualangan Karl May dan seterusnya, All Shatterhand, kemudian Denny Manusia Ikan kan,
itu kan semakin ternyata kalau saya waktu itu tidak membaca itu ya mungkin saya akan menjadi anak kampung, anak yang tinggal di satu kampung ya saya bermain, tetapi kemudian ya permainan saya itu saja. Tapi kemudian ketika kita membaca, kita mengetahui dunia lain. Dunia lain bukan dunia lain yang dunia dunia sana itu dunia hitam. Bukan itu ya. Bukan dunia lain, dunia yang itu, tapi ada pengetahuan yang berasal dari luar budaya kita, belahan dunia kita, lalu itu kita bisa itu. Maka nah ini kemudian menarik ya, karena ada Hume juga yang masuk kemudian kaitannya dengan menulis. Kan? Kalau saya ingin mengetahui tentang dunia, maka saya perlu membaca. Itu ketika itu terjadi ketika saya masih kecil ya. Saya ingin mengetahui dunia lain, maka saya membaca dan saya mengetahui situasi yang terjadi di dunia lain. Tetapi ketika dunia ingin mengenal saya, maka saya harus menulis. Nah itu kan. Itu. Maka kemudian ya kembali ke menulis tadi ya, menulis lalu orang bukan bermaksud ingin menjadi terkenal, tidak, itu efek. Tapi kemudian orang mengenal saya sebagai penulis, sebagai seorang C. Ismul Cokro gitu kan. Lalu ya itu salah satu efek ya, salah satu efek dari menulis. Ya. Karena juga akhirnya menulis itu menurut saya ada 3 efek ya. Trilogi efek dari menulis itu. Relasi, kemudian relasi, kemudian profesi, kemudian terkait dengan ekonomi ya. Ya, relasi ya tadi itu saya kenal dengan beberapa orang karena kemudian mereka membaca karya saya ya. Satu ketika itu pernah di lembaga pemerintahan, kemudian saya datang ke sana, ini saudara mau cari siapa? Saya mau ketemu gitu. Saya mau ketemu dengan saudara, mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu dengan kepala dinas di sini. Silakan. Setelah ketemu, Bapak mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu dengan kepala dinas. Saya sendiri kepala dinasnya. Bapak siapa? Saya Ismul Cokro. Loh, ini Bapak Ismul Cokro gitu. Saya kira sudah tua. Namanya yang sudah terkenal tapi orangnya belum ya. Ya itu kan ya. Dan kemudian relasi menjadi lebih dekat, baik gitu kan. Maka menulis itu akhirnya masuk ke wilayah relasi. Dan kita kenal banyak orang ya. Kita kenal banyak orang. Jadi di angkutan umum pernah suatu ketika juga, atau di salah satu forum gitu. Ini Bapak yang menulis buku ini ya. Karena saya pernah membaca buku Bapak misalnya. Itu relasi. Kemudian ya profesi ya. Yang menulis, membaca itu akhirnya juga mau tidak mau akan masuk ke wilayah profesi ya. Jadi kita ketahui juga itu ya, untuk mendukung profesi entah pendidik, guru, dosen dan seterusnya atau yang lain pun kan juga kompetensi menulis. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Mahasiswa yang ingin meraih gelar sarjana atau minimal itu mau menempuh ujian atau ikut program bantuan beasiswa kan perlu ada semacam progres penulisannya seperti itu. Lalu yang ketiga ya ekonomi itu kan. Dari menulis ya ini efek. Lalu ada sisi finansial yang kemudian juga bisa diperoleh itu. Ya. Pengalaman saya waktu itu juga suka dengan buku, kemudian menulis resensi, kemudian mengirimkan resensi itu ke media, kemudian dimuat, lalu ada efek tadi ekonomi ya. Nah, kemudian saya dapat honor, kemudian dari penerbit saya mendapatkan buku baru, lalu dari relasi saya dengan para penerbit menjadi lebih dekat begitu. Maka di rumah itu ada satu ruang yang mungkin penuh dengan buku, dan beberapa buku itu tidak saya dapatkan dari hasil membeli, tapi diberikan. Jadi itu ya, seperti itu yang saya kira juga bisa ditangkap ini peluang tentang penulisan yang satu jalur dengan hal membaca tadi. Menarik ya, memang. Jadi sekarang Pak Ismul tinggal kalau ada buku pasti
sudah banyak yang menunggu nih kan, tinggal kapan nih apa ketika ada karya baru begitu kan, ketika disampaikan, harus dicari nih karyanya nih, kalau itu kan, kalau apa namanya yang sudah mengikuti apa karya-karyanya Pak Ismail gitu kan, jadi ya dia sudah punya brain gitu kan, punya apa ya, daya tahan tersendiri lah gitu kan untuk pembaca kita. Dan sekarang kalau mau apa namanya menulis, saya pikir ya tidak ada yang ragu untuk membaca karya tulisnya lagi, yaitu apa ya, itu bagian dari apa ya, puncak dari berbagai macam dinamika, dari berbagai macam usaha yang dilakukan gitu kan. Dan sekarang ya tinggal ngomong apa tentang menulis pasti orang dengar kayak gitu kan. Ya. Dan saya senang ya melalui dunia penulis, dunia penulisan, kemudian bisa berbagi gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa apa namanya kelompok yang mengajak untuk ya saya berbagi pengalaman di tentang dunia penulisan, bagaimana proses menulis, kemudian sampai pada tahap nanti penerbitan sebuah buku, dan ya membantu banyak orang untuk juga bisa menghasilkan sesuatu. Ya, dalam arti ini tentu di bidang penulisan, dan apa ada buku yang bisa dihasilkan, dan saya senang begitu ya. Nah, kemudian juga ya apa ya, karena budaya baca tulis itu menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, karena juga menumbuhkan karakter gitu kan, menumbuhkan karakter ya. Benar. Jadi menumbuhkan karakter untuk tadi kesabaran, ketelatenan, kemudian juga upaya-upaya untuk memaknai hal membaca tadi. Gitu. Menarik ya. Mungkin Pak apa untuk ngobrol santai kita tentang menulis, mungkin kita koma dulu di sini dulu Pak. Mungkin kita cari kapan lagi ada waktu lagi untuk kita ngobrol lebih dalam lagi soal hal-hal teknisnya ya. Lebih ke motivasi lah untuk teman-teman muda supaya ayo kita menulis gitu kan. Menulis ya itu tadi untuk memperkaya khazanah gitu kan, memperluas wawasan. Untuk menulis apa, sebelum menulis kan kita harus membaca dulu itu kan, bagian dari itu. Nah, itu. Jadi mungkin kita koma dulu, tapi sebelum itu mungkin ada pesan-pesan apa untuk yang mau disampaikan untuk teman-teman muda ini. Ayolah kita menulis gitu Pak. Baik ya, pesan yang bisa saya sampaikan merujuk pada satu ungkapan yang dalam bahasa Latin yang berbunyi scripta manen verba volant. Ya, scripta manen verba volant itu ya secara harafiah bisa diartikan kalau kita berbicara, kalau kita hanya berbicara maka itu akan berlalu bersama angin. Tetapi kalau kita menulis akan kekal abadi. Scripta manen verba volant, dan saya senang mengulang-ulang ungkapan ini. Kemudian juga mengingatkan saya, kalau saya hanya berbicara atau kemudian ngurumpi dan seterusnya itu akan berlalu bersama angin. Tetapi ketika kita menulis atau mungkin juga melakukan obrolan seperti ini yang kemudian ada dokumentasinya, buku menulis itu kan bagian dari dokumentasi gitu kan, maka akan ada jejak-jejak yang bisa kita bagikan. Scripta manen verba volant. Ya, kalau kita hanya berbicara maka akan tertiup bersama angin, tetapi kalau kita menulis akan kekal abadi. Dan yang satunya tadi yang apa ya, jika Anda ingin mengetahui dunia, Anda harus membaca. Jika dunia ingin mengenal Anda harus menulis. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini quote yang bisa membakar semangat teman-teman gitu kan untuk menulis, untuk membaca, karena ya di era digital walaupun ya kita ditawarkan dengan berbagai macam platform yang canggih-canggih, tapi ya aktivitas baca dan tulis itu tidak bisa kita tinggalkan, karena itu bagaimana untuk membentuk karakter kita ya, memperluas wawasan kita supaya kita mampu untuk mengelola sosial media ini atau teknologi ini secara bijak ya, untuk cukup jadi apa namanya, jadi bukan kita
menjadi ya tanda kutip kasarnya ya jangan jadi budak teknologi gitu kan, ketergantungan gitu kan, itu kan kita jadi korban jadinya, bukan berarti kita yang apa, jadi itu bagian dari hanya sebagai pelengkap hidup lah ya untuk menjawab kekurangan kita ya, melengkapi apa kekurangan kita. Saya pikir itu, jadi dunia tulis menulis dan membaca ini tidak akan pernah selesai dan itu terus dibutuhkan sampai kapanpun. Ya. Gitu Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ismul Sama-sama. untuk kesediaannya dan untuk request tempatnya, dan terima kasih untuk tuan rumah yang sudah apa namanya sudah mengizinkan kita untuk ngobrol santai di sini. Dan kopinya sangat enak tadi ya, saya baca apa tadi, saya coba minum tadi gula aren ya Pak ya. Menarik ini. Ya, saya baru ngerasa gitu. Jadi oke, teman-teman, kita jumpa di video selanjutnya. Salam waras.